kan balik lagi nih setelah sekian udahnya apa keluar juga segala macam. Itu tanggapan dari suami dan keluarga gimana Kak? Keluarga aku sangat mendukung pastinya, karena aku dan suamiku juga, dia adalah orang yang sangat suportif, sangat-sangat suportif, tidak pernah mau menghalang-halangi aku juga, karena dia juga tahu kecintaan aku terhadap bermusik seperti apa. Jadi mau itu suami aku, keluarga aku, bahkan aku merasa sampai anak aku yang kecil, masih kecil ya nggak rewel sih, maksudnya ya rewel-rewelnya bayi adalah gitu, cuman sampai hari ini emang selalu aku bawa kemana-mana. Jadi rasa apa ya, rasa kalau aku tuh kayak seperti disupport sama dia tuh berasa banget gitu. Tadi kan aku lihat juga di MV-nya ada anak dan suami kan Kak? Ya, terutama untuk anak sih. Apakah dari MV ini juga emang didedikasikan jadi dokumenter buat dia di masa depan? Iya, gitu ya. salah satunya karena aku seperti yang tadi aku ngomong ya, kayak aku tuh nggak pernah menyangka kayak punya anak tuh rasanya kayak gini gitu. Mungkin yang udah punya anak bisa pada relate di sini, kayak bahagianya, rasa cintanya itu bener-bener tidak menyangka sih sampai bisa seperti ini gitu. Jadi semua ekspresi cinta yang seperti ini tuh bener-bener effortless banget. Memang bukan karena aku punya anak nih pengen nampilin anak aku atau apa gitu, tapi lebih kayak aku ingin mengekspresikan itu melalui bernyanyi dan bermusik. Karena mungkin kan kalau aku bidangnya di nyanyi ya gitu, di musik, jadi tools aku untuk mengekspresikan cintanya tersebut lewat. Oke. Terus ada struggle nggak sih Kak selama remake ini lagi setelah sekian lama? Ini tadi kita baru ngobrol di dalam nih ya, betapa cepat semua ini terjadi. Dan pada saat aku workshop sama Mas Andi tuh juga, Mas Andi menurutnya cepet banget, mungkin kayak 30 menit nggak nyampe. Iya, dia bener-bener sudah sangat menguasai lagu ini, sangat menguasai aku sebagai personal seperti apa, dan terreflek aja gitu di proses kita workshop. Bener-bener langsung secepat itu aransemen dari Mas Andi, dan secepat itu klopnya. Jadi memang semuanya it just happens so effortlessly. Terakhir Kak, sebelum Kakak pas gini nih, aku pengen comeback nih, pertama kali niat untuk comeback itu langsung kepikirannya lagu cinta atau ada lagu lain sebelumnya? Jujur aku langsung pengen banget lagu ini. Jadi begitu aku comeback, terus aku kayak lagi di mobil deh, terus aku kepikiran, oke, aku pengen banget deh coba nyanyiin lagu cinta ini. Karena kayak lagu cinta ini tuh udah ada di, ya kalau jam saya bahasanya mungkin playlist gitu kali ya, udah ada di playlist kepala aku nih dari tahun ke tahun. Salah satu lagu Indonesia yang tidak pernah aku lupakan dan tidak pernah, yang masih relevan lah buat aku sampai hari ini, secara melodi, secara lirik, secara semuanya tuh buat aku masih sangat relevan sampai hari ini. Dan ketika aku mendengarkan ulang lagu ini, aku langsung decide, oke, this is it. Aku mau mencoba untuk meremake lagu cinta yang seperti aku tadi juga ngomong, kayaknya jalannya dimudahkan banget sampai akhirnya lagu ini bisa menjadi kenyataan. Terus setelah ini kan, setelah lagu cinta, ada rencana duet sama siapa ke depannya? Itu didoakan saja, tapi yang pasti aku akan kembali aktif lagi, akan kembali bermusik lagi. Nanti akan ada karya-karya dari aku lagi ke depannya, jadi teman-teman media ditunggu dan mohon supportnya. Gimana sih kualitas suara sampai sekarang tuh masih bikin merinding? Aku latihan sih masih sampai hari ini. Iya, aku masih les. Bahkan setelah aku hamil itu kan memang berat aku melonjak signifikan ya. Jadi secara pernafasan ya biasanya nyanyi, setiap minggu ada kegiatan bernyanyi, olahraga lebih leluasa. Yang kali ini banyak diem, banyak istirahat, terus bentuk badan juga berubah. Terus tiba-tiba memang jujur sih pas awal-awal setelah setelah melahirkan memang sedikit adjustment ya, berbulan-bulan suara aku key-nya agak sedikit menurun gitu, tapi semua itu tetap akhirnya aku latihan lagi. Bahkan aku sampai sekarang masih les nyanyi juga seminggu sekali. Jadi semua itu pastinya pakai effort dan pakai usaha, dan pastinya aku sampai hari ini masih seorang murid, masih belajar juga, masih latihan juga. Jadi ya puji Tuhan, kalau tadi Mbak bilang suara saya masih merinding. Terima kasih, saya sangat-sangat
sesuatu banget untuk saya bisa masih mendengarkan pujian seperti itu, karena sampai saat ini pun saya juga masih latihan terus. Terus selain sempet nggak sih kepikiran bikin lagu terus dinyanyiin sendiri? Oh iya dong, aku memang setelah punya anak ini lebih seru lagi sih, karena memang aku kemarin ini punya waktu off selama 2 tahun ya. Jadi dari hamil 9 bulan, habis itu ngurus anak, dan aku jujur aku memang kurang punya waktu sendiri dan kurang punya waktu untuk berdiam, karena kan aku dari dulu udah penuh dengan aktivitas nyanyi ya. Jadi kayak tiap bulan, tiap minggu itu ada aja aktivitas, ketemu orang. Jadi memang ketika aku proses hamil sampai aku punya anak ini, aku banyak banget waktu untuk sendiri. Nah di situ juga akhirnya aku melatih kemampuan aku untuk nulis lirik, untuk bikin lagu, untuk merasakan sesuatu tuh kayak aku lebih dihadapkan dengan perasaan-perasaan yang aku rasakan gitu. Jadi sangat-sangat hal yang baik sih buat aku. It's a really good thing. Aku punya break yang lama karena aku bisa come out fresh. Aku bisa lebih mengetahui aku pengen seperti apa, lagu yang seperti apa gitu. Bahkan aku kayaknya lebih bisa berkarya dan lebih bisa produktif ya ini setelah aku punya anak gitu. Lucu sih karena kan aku udah di dunia bernyanyi ini udah cukup lama ya kalau teman-teman tahu gitu. Cuman memang on off gitu sampai akhirnya sekarang ini aku kembali lagi kepada musik, kembali lagi kepada bernyanyi, karena ya disitulah aku menemukan bahwa oke, memang sepertinya panggilan aku itu bernyanyi. Selain les vokal sendiri, kalau makan juga dua-duanya nggak sih? Iya pastinya, karena aku kan juga harus badan aku harus fit lagi gitu. Jadi memang makan juga aku pastinya jago. Kalau misalkan sekarang sosial media sama YouTube, Instagram, dan TikTok kan itu didominasi oleh gadget. Iya. Nah, sedangkan lebih lain tahu tuh rilis dari itu 2006. 2005. Iya 2005 ya. Iya, itu kan udah relate sebenarnya sama anak-anak Gen Z. Iya. Nah, gimana dengan kami kayak idol ini dengan lagu cinta anak-anak Gen Z ini bisa inspiring ataupun related sama lagu ini gitu? Kalau aku sekarang adalah buat aku esensi berkarya itu yang penting semua itu datangnya dari sini, dan memang ada pastinya ada kepentingan seperti gimana sih kita bisa relate ya kan, gimana sih kita bisa follow trend. Tapi ya aku udah cukup lama lah berkecimpung di dunia ini untuk akhirnya firm, akhirnya teguh gitu dengan pendirian aku. Oke, aku mau pakai baju yang kayak gimana, aku mau nyanyi lagu apa, aku mau mempersembahkan sesuatu seperti apa gitu. Dan buat aku sekarang yang paling penting adalah menjadi diri aku sendiri gitu. Jadi terutama aku juga di lagu ini kan, di karya ini aku membawakan lagu lama. Tadi Mas sempat ngomong gimana sih supaya relate, ya sebenarnya nggak ada effort yang terlalu memaksakan sih. Emang ini kan seperti aku bilang tadi ya, ini ekspresi cinta aku terhadap anak aku, terhadap keluarga aku. Ya aku cukup mau membawa cerita itu tanpa harus mengikuti ya tren yang ada, atau harus memaksakan diri aku gimana sih gue bisa relate.